Sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka, banyak sekali cobaan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah karena datangnya para penjajah dari negara asing sebelum penjajahan dari Belanda. Indonesia pertama kali dijajah oleh Portugis yang datang dan sampai di Malaka pada tahun 1509. Saat itu Portugis datang ke Indonesia dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan menguasai wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki letak geografis yang strategis dan cukup terbuka. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara cara yang dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan perdagangan internasional antara Eropa dan Asia. Dan dalam pembahasan kali ini tentunya akan menjelaskan tentang sejarah masa penjajahan Portugis di Indonesia secara lengkap. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Pada tahun 1520, setelah Portugis mengalami banyak penderitaan karena melakukan banyak pertempuran dan mengalami kekacauan internal dengan melalui berbagai proses yang tidak mudah, tampaknya Portugis hampir mencapai tujuannya. Sasaran bagi Portugis salah satunya adalah menyerang ujung perdagangan Asia di Malaka. Dan tujuan awal Portugis adalah menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa Malaka dan menetap di sana yang diwakili oleh Diego Lopes de Sequeira yang merupakan wakil Portugis di sebelah timur India. Pada awalnya Sequeira disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Syah. Akan tetapi, para pedagang Muslim India berhasil untuk meyakinkan Sultan Mahmud Syah bahwa Portugis adalah orang yang berbahaya dan merupakan ancaman berat bagi Malaka. Lalu kemudian Sultan Mahmud Syah bertujuan untuk menyerang balik Sequeira dan mengusir kapal Portugis dari perairan Malaka. Serangan yang dilakukan oleh Sultan tersebut akhirnya memicu kemarahan dari bangsa Portugis. Kemudian Portugis kembali datang dengan mengirim gubernur Portugis di India, yang tidak lain adalah Alfonso de Albuquerque. Bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso berhasil menaklukkan Malaka pada 10 Agustus 1511. Kemudian Alfonso juga memerintahkan pasukannya menahan segala serangan balasan yang dilakukan oleh orang-orang Melayu. Selain itu, Alfonso juga memerintahkan kapal-kapal utama untuk mencari rempah-rempah. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan kantor dagang dan benteng di Ternate dan memperoleh hak monopoli di pusat rempah-rempah. Dan sebagai gantinya, maka orang Portugis harus membantu Ternate untuk menghadap Kesultanan Tidore yang telah didukung oleh Spanyol. Namun hubungan itu tidak berlangsung lama karena Portugis berlaku semena-mena terhadap rakyat Ternate dan bahkan membunuh Sultan Ternate. Kemudian Portugis dan Spanyol membentuk basis militer di Tidore dan beberapa kali mengirimkan ekspedisi militer untuk merebut berbagai kerajaan di sekitarnya. Saat bangsa Belanda datang ke Indonesia, Portugis dan Spanyol tidak ingin membagi wilayah kekuasaannya dengan Belanda. Apalagi Spanyol pada saat itu tengah menghadap perang kemerdekaan Belanda di Eropa. Bangsa Portugis datang ke Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah yang strategis dan sebagai penghasil rempah-rempah yang melimpah. Selain itu, terdapat beberapa tujuan dari bangsa Portugis untuk datang ke Indonesia. Portugis datang ke Indonesia memiliki tujuan yang dikenal dengan 3G, dan berikut ini beberapa pengertian 3 tujuan tersebut. Gold yang dalam bahasa Inggris artinya adalah emas. Apakah tujuan pertama datangnya bangsa Portugis ke Indonesia? Maksudnya adalah bangsa Portugis ingin mendapatkan keuntungan yang besar atau kekayaan yang melimpah. Keuntungan atau kekayaan tersebut ingin diambil oleh bangsa Portugis dalam hal seperti rempah-rempah,
Dengan mengambil hasil rempah-rempah yang melimpah dan dengan harga yang murah yang ditetapkan di wilayah Maluku, kemudian bangsa Portugis akan menjualnya kembali kepada bangsa Eropa dengan harga yang tinggi. Glory yang artinya adalah kemuliaan atau kerajaan. Dalam hal ini, maksud Portugis datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan, di mana Portugis ingin memiliki suatu wilayah yang kemudian diperluas, dan hal tersebut dilakukan dengan para pelaut dari bangsa Eropa. Glory atau kejayaan juga dapat diartikan sebagai pencarian daerah jajahan di wilayah Asia Tenggara yang kaya akan hasil rempah-rempah. Gospel yang berarti adalah penyebaran agama. Jadi Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menyebarkan agama Nasrani yang kuat. Selain untuk mencari kekayaan dan kejayaan, Portugis juga memiliki tujuan lain, yaitu menyebarkan agama Nasrani ke daerah atau wilayah singgahan. Hal tersebut cukup berpengaruh pada daerah di Maluku yang saat itu pengaruh dari agama Nasrani yang cukup kuat. Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional. Hal itu juga disebabkan karena letak geografis Indonesia yang sangat terbuka dan strategis. Wilayah Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selain itu juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal itulah yang menjadikan Indonesia sebagai jembatan perdagangan internasional antara Asia dan Eropa. Indonesia juga merupakan pemasok utama terhadap hasil rempah-rempah dan berbagai barang lainnya. Akan tetapi, peranan penting Indonesia tersebutlah yang menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap adanya berbagai ancaman dari pihak asing, terutama bangsa Portugis. Selama bangsa Portugis menjajah Indonesia, ada beberapa periode kejayaan bagi bangsa Portugis di Indonesia. Berikut ini merupakan periode kejayaan bangsa Portugis yang menduduki wilayah Nusantara. Pada tahun 1511 sampai dengan tahun 1526, di mana selama kurang lebih 15 tahun Portugis menjadi kerajaan yang menguasai sebagian dari wilayah Sumatera, wilayah Jawa, Sunda, dan wilayah Maluku. Pada tahun 1512, Portugis mengadakan perjanjian dagang yang di dalamnya merupakan monopoli lada pada kerajaan Sunda. Kemudian pada tahun 1511, Portugis berhasil mengalahkan pemerintah Malaka dan menguasai wilayah Malaka. Setelah bercokol selama kurang lebih seabad, musuh lokal Portugis di Maluku semakin bertambah ketika pada tahun 1601, armada laut Portugis berkekuatan 30 kapal itu menyerang kapal-kapal Belanda di pantai Ambon. Mereka bertekad setelah menghancurkan Belanda, kepulauan itu akan dijadikan perdagangan dengan Portugis saja. Karena tidak berhasil, orang-orang Portugis menuju ke Hiton, ibu kota Ambon, lalu membantai semua penduduk kota itu, menebang semua pohon cengkeh dan memperkuat benteng pertahanan mereka di sana. Di tahun yang sama terbentuk persekutuan anti-Portugis antara VOC dan penduduk itu di Ambon. Dari persekutuan tersebut, VOC mendapatkan imbalan berupa hak tunggal untuk membeli rempah-rempah dari Hitu. Kemudian pada bulan 23 Februari 1605, kapal-kapal VOC menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Benteng pertahanan Portugis diserang bertubi-tubi dan berhasil dijebol. 2 hari kemudian, Portugis yang diwakili Capitan Benteng menyerahkan benteng Portugis tanpa perlawanan kepada VOC. Penyerahan persyaratan itu menetapkan pasukan Portugis yang bersenjata harus keluar dari wilayah Maluku, dan bagi mereka yang ingin tetap tinggal harus bersumpah setia kepada Belanda. Seorang gubernur berbangsa Belanda diangkat untuk memerintah di sana atas parlemen Belanda.